Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu. Namun kebetulan saat ini di pertemuan ke-6 saya sedang kurang sehat, jadi mohon maaf apabila ada suara yang berbeda begitu ya. Kita kembali lagi di pertemuan 6 ini membahas mengenai logika matematika. Ini masih konten by Prof. Dr. Hajah Rahayu Karyadinata MPD. Dengan presenter saya Adni Uma Taufik, kita akan bahas logika matematika. Oke, pertama-tama kita akan membahas mengenai apa itu logika matematika. Logika matematika adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari pembahas tentang pernyataan-pernyataan majemuk dan nilai kebenarannya. Pernyataan majemuk dan nilai kebenarannya berdasarkan aturan-aturan dasar dalam logika matematika untuk menarikan suatu kesimpulan. Ini yang orange adalah kata kunci, jadi silahkan diingat kembali apa itu logika matematika. Oke. Selanjutnya, bagaimana dengan kalimat yang ada di logika matematika itu, begitu ya. Oke, kita akan bahas terlebih dahulu mengenai kalimat. Kalimat adalah kumpulan kata yang disusun menurut aturan tata bahasa. Sedangkan kata, kita ketahui bahwa kata itu rangkaian huruf yang mengandung arti. Nah, selanjutnya kalimat ini berarti rangkaian kata yang disusun menurut aturan tata bahasa dan mengandung arti. Oke, sementara dalam logika matematika hanya dibicarakan kalimat-kalimat berarti yang menerangkan. Maksudnya di logika matematika kita akan bertemu dengan kalimat yang memiliki arti, ya, dan juga yang menerangkan sesuatu, atau disebut kalimat deklaratif atau indicative sentence. Oke. Selanjutnya kita akan melihat keempat perbedaan macam kalimat. Oke. Yang pertama ada pernyataan. Contohnya Bandung itu ibu kota Jawa Barat. Oke. Sedangkan pertanyaannya, apakah Bandung itu ibu kota Jawa Barat? Perintahnya tutup pintu itu. Nah, sedangkan adapun permintaan itu contohnya tolong tutup pintunya. Nah, dari keempat ini kira-kira apa yang bisa kita simpulkan nih? Kita lihat. Hanya pernyataan saja yang memiliki nilai benar atau salah. Ini perintah, ini permintaan, yang ini pertanyaan, jelas dia bertanya, ya. Sedangkan pernyataan ini Bandung ibu kota Jawa Barat ini benar atau salah. Berarti ini ada nilai benar atau salah. Sehingga dalam logika hanya membahas tentang pernyataan saja. Oke, selanjutnya kita akan melihat tentang pernyataan lebih dalam lagi. Nah, di mana pernyataan dan nilai kebenaran tidak dapat dipisahkan dengan logika. Oke, pernyataan dan nilai kebenaran ya tidak dapat dipisahkan dari logika. Dan logika pun tidak dapat dipisahkan dari penalaran. Nah, masih ingat yang sebelumnya tentang penalaran? Apa itu penalaran? Nah, kalau belum silahkan simak kembali video sebelumnya. Jadi, dalam mempelajari pernyataan dan nilai kebenaran tidak dapat melepaskan diri dari penalaran. Ya, kita akan terus berkesinambungan membahas tentang matematika ini ya. Oke, selanjutnya. Adapun jenis kalimat dalam matematika itu ada kalimat tertutup dan ada kalimat terbuka, pernyataan dan bukan pernyataan. Oke. Kalimat tertutup ini pernyataan, kalimat terbuka ini pernyataan. Kita akan bahas nanti ya lebih dalam lagi. Kita akan bahas terlebih dahulu mengenai jenis pernyataan. Pernyataan itu ada pernyataan tunggal, ada majemuk. Nah, kita lihat lagi ya. Adapun nilai kebenaran yang harus kita tahu nih. Nilai kebenaran itu setiap pernyataan memiliki nilai kebenaran hanya benar atau salah saja. Tidak bisa keduanya. Dia benar, dia salah juga tidak bisa ya. Jadi hanya benar atau salah. Itu adalah nilai kebenarannya ya. Nilai kebenaran dilambangkan dengan ditulis seperti ini, dilambangkan seperti ini, atau dibaca tahu. Nah, nanti jika ada kalimat begini, jika pernyataan P adalah benar, maka penulisannya seperti ini. Tahu P, tahu dalam kurung P, karena pernyataan P ya, sama dengan B, berarti benar. Ya. Sedangkan jika pernyataan P adalah salah, maka tahu dari pernyataan P itu sama dengan salah. Atau dalam bahasa Inggris bisa disebutkan true or false, itu sama aja ya. T dan F berarti benarnya T, kalau dalam bahasa Inggris salahnya F.
Oke, selanjutnya mengenai jenis operasi. Wah, lumayan ya, ada beberapa hal yang harus kita pahami dulu nih. Operasi logika matematika itu ada operasi uner atau monar. Ada juga operasi biner atau binari. Ini apa maksudnya? Oke. Operasi uner ini atau monar yaitu operasi negasi atau penyangkalan atau ingkaran. Nah, operasi negasi merupakan operasi yang berkenaan dengan satu unsur, yaitu pernyataanlah sebagai unsur. Oke, contoh kita lihat contoh. Ada pernyataan P, 5 lebih dari 2. Sedangkan ada minus P, pernyataan minus P itu adalah 5 kurang dari sama dengan 2 atau tidak benar. Tidak benar 5 lebih dari 2, tidak benar. Ya, ini berarti salah maksudnya. Otomatis kita bisa menuliskan bahwa tau P itu benar, sedangkan tau minus P itu salah. Oke, ini contoh dari operasi uner itu sendiri ya, dari pernyataan yang ada 5 lebih dari 2. Oke, selanjutnya. Sedangkan operasi biner atau binari adalah operasi yang menggabungkan dua pernyataan tunggal menjadi pernyataan majemuk. Nah, berarti perbedaannya itu ya. Kalau yang tadi kita membahas tunggal ya, sedangkan sekarang binari itu membahas dua pernyataan tunggal yang menjadi majemuk. Operasi biner itu ada apa saja? Konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Apa itu? Kita akan bahas satu-satu. Konjungsi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung dan. Ingat ya, conjunction atau dalam bahasa Inggris ya. Sehingga notasi P dan Q. Jadi dibacanya tuh P dan Q ya. Ini seharusnya tulisannya satu jajar ya, sejajar dengan P dan Q-nya ya. Jadi bukan notasi yang pangkat, tapi V terbalik begitu ya. Oke, selanjutnya kita lihat definisi. Sebuah konjungsi benar jika konjungnya benar, tetapi salah jika salah satu konjungnya salah atau kedua-duanya salah. Jadi kuncinya apa? Konjungsi hanya akan benar jika kedua pernyataan atau P dan Q-nya benar. Oke, kita simpan di memori. Contohnya begini. Ketika ada pernyataan P, 3 adalah bilangan prima. Ini pernyataan bernilai benar kan? Pernyataan Q-nya 3 adalah bilangan ganjil. Ini juga bernilai benar dong. Nah, maka pernyataan P dan Q 3 adalah bilangan prima dan ganjil. Berarti ini pernyataannya bernilai benar. Berbeda dengan misalkan kita simpan bahwa di pernyataan Q itu 3 adalah bilangan genap. Ini kan salah. Berarti benar dan salah gimana? P dan Q. Berarti 3 adalah bilangan prima dan genap. Apakah itu benar? Ya salah, karena salah satunya tadi salah. Begitu ya, salah satu contohnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai disjungsi atau disjunction. Disjungsi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung atau, sehingga notasinya seperti ini. Tadi V kebalik, sekarang V betulan ya gitu. Oke, ini dibacanya atau. Kalau tadi konjungsi itu dan, kalau disjungsi itu atau. Oke, definisinya apa? Sebuah disjungsi inklusif benar jika paling sedikit satu disjungnya benar atau kedua-duanya benar. Ingat ya, ini ada inklusif dan eksklusif. Kalau inklusif paling sedikit satu disjungnya benar atau kedua-duanya benar. Kalau dua kan berarti benar, karena kan paling sedikit satu, maka itu benar gitu ya. Dan sebuah disjungsi eksklusif benar jika paling sedikit satu disjungnya benar, tetapi tidak kedua-duanya. Oke, jadi apa kuncinya? Disjungsi hanya salah jika kedua pernyataan P dan Q-nya salah. Kita lihat contohnya. Ikan paus adalah mamalia. Oke, ini penerapan dari biologi ya, bagus nih. Pernyataannya bernilai benar. Sedangkan ada pernyataan Q, ikan paus adalah herbivora. Ini pernyataannya betul salah? Salah, ya kan? Oke. Maka kita bisa lihat konklusinya bahwa P atau Q, bacanya P atau Q kan, maka ikan paus adalah mamalia atau herbivora. Apakah betul? Betul. Kenapa? Karena di antara salah satu ini betul, kan paling sedikit satu disjungnya benar. Karena ikan paus adalah mamalia atau herbivora, sedangkan herbivora ini salah, tapi mamalia benar. Tapi ini
bernilai benar. Oke, kita akan lanjutkan mengenai implikasi. Implikasi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung jika maka, sehingga notasi dari P jadi tandanya begini ya, bisa jadi sama dengan lebih dari gitu ya. Nah, ki atau dibacanya jika P maka ki. Apa itu definisinya? Suatu pernyataan implikasi hanya salah jika antesidennya benar dan konsekuennya salah. Nah, dalam kemungkinan lainnya pernyataan implikasi itu adalah benar. Contoh kita lihat. Ada pernyataan P, Andi belajar dengan aplikasi Ruang Guru. Wah, ini bukan sponsor ya. Oke. Ini pernyataan bernilai benar. Oke, selanjutnya ada pernyataan Ki bahwa Andi dapat belajar di mana saja. Pernyataannya bernilai benar. Oke. Jika P maka Ki. Jika Andi belajar dengan aplikasi Ruang Guru, maka Andi dapat belajar di mana saja. Ini pernyataannya apa? Pernyataannya bernilai benar gitu ya. Jadi apa maksudnya? Anteseden dan konsekuensi. Anteseden itu seperti yang mengakibatkan, lalu konsekuen itu akibatnya apa begitu ya. Jadi ini adalah antecedennya, maka konsekuennya adalah Andi dapat belajar di mana saja begitu ya. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai biimplikasi. Biimplikasi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung jika dan hanya jika, sehingga notasi dari P. Nah ini jadi kalau tadi panahnya hanya ke sebelah kanan, sekarang dalam biimplikasi itu kedua arah. Jadi P bacanya adalah jika P jika hanya jika Ki. Apa itu definisinya? Suatu pernyataan biimplikasi P jika hanya jika Ki benar. Jika nilai kebenaran P sama dengan nilai kebenaran Ki, dan biimplikasi P jika hanya jika Ki salah jika nilai kebenaran P tidak sama dengan nilai kebenaran Ki. Contoh, kalau yang benar terbayang ya, kalau yang salah begini. Ada pernyataan P, 30 dikali 2 itu hasilnya berapa? 60. Ini benar. Sedangkan ada pernyataan Ki itu 60 adalah bilangan ganjil. Ini pernyataan yang salah. Nah, P jika hanya jika Ki, 30 dikali 2 sama dengan 60 jika dan hanya jika 60 adalah bilangan ganjil. Apakah ini betul? Ya tentu salah. Ya begitu. Nah, jadi karena mereka tidak sama dengan nilai kebenarannya ya. Oke, kita sekarang akan membahas mengenai tabel kebenarannya. Oke, apa itu tabel kebenaran? Tabel kebenaran merupakan suatu tabel yang memuat nilai kebenaran pernyataan-pernyataan majemuk. Oke, jika ada n pernyataan, maka nanti kita bisa tahu bahwa komposisinya akan terjadi 2 pangkat n. Contohnya kita punya 2 pernyataan, misalkan P dan Ki, begitu ya, seperti biasa. Maka banyak komposisi akan ada 4 dong, karena P dan Ki itu ada 2 pernyataan. Maka 2 dipangkat 2. Oke, kita lihat contohnya. Jika pernyataan pertama benar, maka pernyataan kedua benar. Jika pernyataan pertama benar, maka keduanya salah. Kedua salah gitu maksudnya ya. Jika pernyataan pertama salah, keduanya benar. Kedua benar, Lalu jika pernyataan pertama salah, kedua salah. Oke, keempat komposisi tersebut dapat ditampilkan berikut. Oke, ingat ya, kita membahas mengenai pernyataan, bahwa pernyataan itu benar atau salah ya, benar saja atau salah saja. Sehingga kita pasti berbicara mengenai benar dan salah. Ini adalah visualisasi atau pentabelan dari pernyataan yang sebelumnya. Ada 2 pernyataan nih, P dan Ki. Ya, maka benar-benar, benar salah, benar salah ini yang terjadi. Komposisinya ada 4 karena 2 pangkat 2. Sedangkan bagaimana jika kita memiliki 3 pernyataan? Ada P, ada Ki, dan R. Berarti kita punya 8 komposisi. Dari mana? Ya, 2 pangkat 3 sehingga berapa? 8. 2 kali 2 kali 2 itu udah 8 dengan komposisi seperti berikut. B, 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 ini dari pernyataan P, pernyataan Ki, pernyataan R ya. B, 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 S, B, S, B, B, S, 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 B, B, S, B, S, 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 B, S, S, S. Begitu. Oke, mari kita lanjutkan ke pembahasan tabel kebenaran biasa. Tabel kebenaran implikasi ini seperti yang kita sudah tahu bahwa tandanya implikasi itu begini ya, jika maka. Jika P maka Ki. Ada BBSS, BSBS. Ini kemungkinan yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Oke. Jika P maka Ki, maka ketika B benar. Jika benar maka benar. Berarti kesimpulannya benar.
Jika benar maka salah karena kan tidak berkesinambungan. Jika salah maka benar benar. Yo, ini adalah implikasi ya. Jika salah maka salah, berarti ya pernyataannya akan benar ya. Oke. Selanjutnya, jika dan hanya jika. B jika dan hanya jika B, benar jika dan hanya jika benar, maka hasilnya benar. Benar jika dan hanya jika salah, maka hasilnya pernyataannya salah, ya kan? Lalu salah jika dan hanya jika benar, maka konklusinya adalah salah. Salah jika dan hanya jika salah, maka benar. Karena kan ya salah jika dan hanya jika salah, berarti hasilnya pernyataannya akan mengandung nilai yang benar gitu. Oke, selanjutnya tabel kebenaran singkat. Oke, kita akan coba menggabungkan beberapa pernyataan yang ada. Ada pernyataan P dan pernyataan Q. Kita mencari dulu P atau Q. Oke, masih ingat kuncinya P atau Q ya. Jika salah satu benar maka benar nih. Benar, salah. Benar atau salah? Ya benar. Salah atau benar? Benar. Salah atau salah? Maka hasilnya akan salah. Oke. Kita cari lagi pernyataan Q dan P. Hati-hati ya, Q dan P. Ketika ini P atau P atau Q, berarti dari sini P atau Q kita membacanya. Sedangkan ini, nih, akhirnya yang diminta itu Q dulu, Q dulu. Q dan P. Nah, ingat ya. Oke. Benar dan benar. Oh, dari Q dulu. Benar dan benar maka benar. Salah dan benar maka salah. Benar dan salah maka salah. Salah dan salah maka salah. Ingat ya, jadi harus keduanya benar, maka pernyataannya akan bernilai benar. Selanjutnya ini yang ditanyakan terakhir ya. P atau Q. Jika P atau Q, maka Q dan P. Oke, kita lihat. Ini artinya apa? Kita sudah menyelesaikan P atau Q. Kita juga sudah menyelesaikan Q dan P. Sehingga apa yang operasi yang kita perlukan ini sama ya seperti operasi bilangan pada umumnya. Jadi kita melihat yang di tanda kurung dulu. Oke, ini jika maka. Oke, ingat jika maka. Tapi dari sini dulu ya. Pernyataan P atau Q, maka pernyataan Q dan P. Benar maka benar. Jika benar maka salah. Jika benar maka salah juga. Jika salah maka salah, pernyataannya benar. Oke, bisa dipahami? Nah, kalau misalkan masih bingung, silakan kalian ulang lagi ke slide sebelumnya untuk dipahami mengenai disjungsi, konjungsi, atau implikasi. Oke, kita lihat contoh penulisan yang lainnya. Nah, kalau yang ini menuliskan lagi satu persatu ya. Maksudnya apa? Ini yang ditanyakan masih sama nih. P atau jika P atau Q maka Q dan P. Ini sama kan? Jika P atau Q maka Q dan P. Nah, kita lihat. Ini apa? Barisan ini yang ditulis apa? Pernyataan P-nya kembali. Ini pernyataan Q-nya kembali tulis. Nih, ini kan tulis. Ini adalah hasil dari ataunya. Ya. Hasil dari disjungsinya atau. Oke. Ini hasil dari disjungsinya. Jika P atau Q maka hasilnya benar. Benar atau salah? Benar. Salah atau benar? Benar. Salah atau salah? Salah. Oke. Ini perlu dikosongkan terlebih dahulu. Karena kenapa? Kita kan berarti harus mengoperasikan ini dulu dengan ini. Oke. Lalu kita tulis lagi di sini pernyataan Q apa, pernyataan P apa. Ini hasil apanya? Hasil konjungsinya atau dan. Benar dan benar maka benar. Salah dan benar. Salah. Benar dan salah. Salah. Salah dan salah. Salah. Oke, berarti apa hasil akhirnya? Kalau di sini hasil akhirnya adalah kolom yang ini. Kalau yang ini berarti ini nih. Notasi dari jika maka. Oke, kita tinggal melihat mana yang perlu dilihat ini. Hasil dari disjungsinya dengan hasil dari konjungsinya.
Jika B maka B. B. Jika benar maka salah. Salah. Jika benar maka salah. Salah. Jika salah maka salah. Berarti hasilnya benar. Ya. Oke, yang di bawah ini maksudnya apa? Kita lihat, silahkan buktikan ketika P atau Q. Jika P atau Q, maka Q dan P. Atau ini hasilnya ya. Jika P maka Q, dan jika Q maka P. Ya, silahkan coba untuk buktikan. Oke, kita masuk terlebih dahulu membahas mengenai ingkaran. Apa itu ingkaran atau negasi atau penyangkalan? Ya, dalam notasi seperti ini. Ya, lambangnya seperti itu. Dari sebuah pernyataan, kita dapat membuat pernyataan baru berupa ingkaran, negasi, penyangkalan atau atas pernyataan tadi yang sebelumnya ya. Berikut adalah tabel kebenaran ingkaran. Nih, ketika ada pernyataan P itu benar dan salah, berarti negasi P-nya apa? Benarnya jadi salah, salahnya jadi benar nih ya, keterangannya kan begitu. Oke, artinya jika suatu pernyataan P benar, maka ingkaran Q-nya akan bernilai salah atau sebaliknya ya, benar salah, karena itu adalah ingkarannya begitu ya. Contoh 1, besi memuai jika dipanaskan. Pernyataannya bernilai benar. Apa negasi P-nya? Besi tidak memuai jika dipanaskan ya, ini berarti bernilai salah. Selanjutnya contoh yang kedua, jika ada pernyataan semua unggas adalah burung, apa negasi P-nya? Maka ada unggas yang bukan burung. Semua itu negasinya ada. Ya. Burung berarti bukan burung, begitu. Oke, selanjutnya saya akan memberikan contoh yang relate mungkin sama Gen Z ya. Oke. Contoh negasi yang benar dan salah. Mengutip dari ruang guru. Ketika si perempuan bilang, "Aku gendut." Kata cowok ini, "Aku tidak gendut." Kamu tidak gendut mungkin ya, kamu tidak gendut gitu. Kan berarti menenangkan dan ini negasinya betul. Sedangkan yang ini, aku nanya, "Kok kamu malah sombong?" "Maaf sayang, mari kita ulang." Nah, ini jelas bukan negasinya ya. Karena tidak ada hubungannya dengan yang ini ya. Jadi kalimatnya bukan kalimat negasi. Selanjutnya tentu kita perlu berlatih agar bisa memahami apa yang sudah kita diskusikan bersama. Oke, ini adalah latihan 4.1, silahkan dikerjakan seperti biasa per kelompok dan disubmit melalui LMS ya. Silahkan cukup per kelompok satu saja, satu orang yang melompokkan per kelompok gitu ya. Dan jangan lupa disesuaikan dengan judul format yang diinstruksikan ya, supaya memudahkan untuk mengecek ya. Kita sedikit review mungkin ya untuk sebagai bonus nih. Nomor 1, kita hanya perlu menunjukkan mana yang termasuk pernyataan dan bukan pernyataan ya. Ini mudah lah ya, kira-kira ini pernyataan atau bukan, ini pernyataan atau bukan. Oke, ingat, kalau bingung pernyataan dan bukan pernyataan itu apa, silahkan ulang lagi, review kembali slide yang sebelumnya. Oke, nomor 2, sama, namun menentukan nilai kebenarannya. Dan buatlah negasinya. Jadi ini 2 ya, 2 instruksinya. Dari contoh berikut ya. Oke, buat negasinya dan tentukan nilai kebenarannya. Lalu ini, tentukan nilai kebenaran dari ini ya. Berarti itu harus apa dulu yang dioperasikan ya. Jadi ini penggabungan antara operasi bilangan bulat dengan perlu ditunjukkan nilai kebenarannya ya. Jadi silahkan apa dulu yang harus diselesaikan tuh. Saya kasih clue deh 1. Ini berarti kan penjumlahan dulu. Lalu ini nanti lihat benar atau salah. Maka yang ini operasikan dulu lebih dari yang ini. Ini benar atau salah. Nah, begitu ya. Jadi silahkan coba buat tentukan nilai kebenarannya. Yang ini buatlah tabel kebenarannya. Yang ini hanya nilainya, yang ini tabelnya. Begitu ya. Kemudian nomor 5 dan 6 ini buat tabel kebenarannya. Dan yang ini juga buat tabel kebenarannya. Ya, oke. Itu saja mungkin yang dapat disampaikan. Berakhir kita diskusi mengenai logika matematika yang pertama. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Thank you and good luck.